Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi pemikiran-pemikiran luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya, Zakia Arfan, dan sudah hadir para narasumber luar biasa malam hari ini di Visi Negarawan. Sudah ada Profesor Dr. Ermaya Suradinata, Dewan Pakar BPIP. Selamat malam, Pak Ermaya. Selamat malam, Mbak Zuki. Selamat malam. Dan juga sudah ada Pak Sukidi, PhD, pemikir kebenekaan sekaligus alumnus Universitas Harvard Amerika Serikat. Selamat malam, Pak Sukidi. Malam, Mbak Zuki. Dan juga sudah ada Fahri Ali, intelektual. Selamat malam, Pak Fahri. Malam, alhamdulillah. Selamat datang kembali di Visi Negarawan. Dan pemirsa, apa tema bahasan kita pekan ini? Berikut akan kami hadirkan rangkumannya. Perang fisik memang masih terjadi hingga saat ini. Di permukaan, perang di Ukraina adalah konflik perebutan wilayah. Namun perang di Ukraina merupakan perang ideologi, lomba dominasi antara negara Barat dan Rusia saat NATO berupaya meluaskan pengaruh dan kehadiran militernya. Tidak salah jika orang bijak mengatakan sejarah selalu berulang. Pasca Perang Dunia Kedua, geopolitik global terpecah dalam dua dominasi pengaruh, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Saat dunia terbelah di antara dua arus ideologi utama, yaitu liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme komunisme, Bung Karno berpidato di PBB dan menawarkan Pancasila. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. Benturan ideologi menjadi cikal bakal Perang Dingin yang berlangsung puluhan tahun. Dalam Perang Dingin, Blok Barat mendanai dan mempersenjatai gerakan anti-komunis dan kelompok sayap kanan di seluruh dunia. Begitu pula dengan Blok Timur yang membantu pendirian Partai Komunis dan revolusi sayap kiri global. Bung Karno, dia berpidato pada tahun 1960, tepatnya mungkin tanggal 30 September kalau saya tidak salah, di depan forum PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa hal yang perlu kita segaris bawahin? Bung Karno menawarkan Pancasila untuk menjadi kesepakatan pandangan hidup bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pancasila bukan hanya sintesa dari ideologi-ideologi besar dunia, namun kristalisasi dari tradisi, budaya, dan falsafah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila berbeda dari gagasan intelektual Inggris Anthony Giddens yang menawarkan gagasan jalan ketiga yang hanya mencuplik aspek positif sosialisme dan kapitalisme. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang sedang. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Sebagai ideologi yang jadi panduan, Pancasila terus menghadapi tantangan zaman. Perang zaman now sudah meninggalkan hard power, namun menggunakan pola infiltrasi. Perang proksi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kerusuhan akibat konflik horizontal misalnya.
penyebaran paham radikalisme dan anti-Pancasila, penyebaran hoaks untuk mendistorsi informasi, memantik keresahan melalui isu sara, pemaksaan ideologi lain sebagai dasar negara, memancing sentimen antar agama melalui terorisme. Intinya, segala cara dilakukan untuk melemahkan sebuah negara dan bangsa dari dalam. Bagaimana peta ideologi di era globalisasi? Dengan kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi, masyarakat mudah sekali terpapar infiltrasi informasi. Itulah sebabnya negara maju seperti Prancis dan Tiongkok mengembangkan tentara cyber untuk melawan perang persepsi dan penyebaran ideologi menyimpang. Perang ideologi di era globalisasi itulah yang menjadi tema Visi Negarawan pada malam hari ini. Langsung saja kita akan berdiskusi. Saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, penetrasi internet di Indonesia ini luar biasa. Kemudian, apakah kemudian kita mampu begitu Pak Fahri untuk menghadapi perang sibernetika? Itu harus punya kemampuan teknikal ya untuk menjawabnya gitu. Tetapi secara konseptual, perkembangan internet itu sebenarnya telah menciptakan otonomi individual atas ya otoritas-otoritas tradisional sebelumnya gitu. Nah, otoritas tradisional itu bisa para bangsawan di masa lalu, bisa ya para pemimpin agama juga di masa lalu, tetapi bisa juga negara gitu. Atau even partai-partai politik gitu. Nah, saya mengemukakan ini itu atas dasar konsep apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson tentang imagined community. Jadi ketika percetakan muncul, kemudian buku-buku muncul, maka persebaran gagasan itu tidak lagi bisa dikontrol oleh kekuatan-kekuatan tradisional pada masa itu. Nah, internet di dalam konteks ini adalah sebuah leap forward yang radikal, yang meninggalkan buku, yang menyebabkan kemudian kita punya akses untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita sendiri, gitu. Tanpa harus misalnya masuk ke Metro TV, tanpa harus masuk menjadi penulis artikel di surat-surat kabar, di majalah-majalah, gitu. Itu yang saya maksud dengan otonomi individual, gitu. Nah, karena itu bersifat chaotic gitu. Jadi ada anarki yang berkembang di sana itu gitu. Nah, di dalam konteks yang lebih lanjut, kemudian siapa yang menguasai alam pikiran dari ya dunia internet yang sekarang berkembang menjadi dunia digital, itu kemudian yang mampu ya berpenetrasi terhadap sistem gagasan. Gitu. Nah, sistem gagasan itulah yang kemudian terasa kian lama kita tidak bisa mengontrol gitu. Sampai kemudian ya soal Tanah Abang ya itu TikTok dilarang langsung berjualan di sana itu. TikTok di dalam fenomena ini adalah pertarungan antara otoritas negara dengan otoritas digital gitu. Jadi sekali Anda mengontrol kekuatan digital, sekali kemudian Anda akan mengontrol kekuatan-kekuatan yang disisakan oleh negara. Bahkan kemudian juga encroachment gitu, menggerogoti otoritas-otoritas yang dimiliki oleh negara gitu. Nah, terakhir ya, supaya nanti Pak Ermaya bisa melanjutkan, yang terakhir akibat lebih lanjut ya adalah munculnya sebuah masyarakat yang terjadi pendangkalan intelektual gitu. Karena kebenaran yang mereka munculkan misalnya adalah kebenaran-kebenaran ya artikulat di permukaan. Gitu. Kebenaran-kebenaran yang berada di permukaan lalu kemudian tidak ada yang substansial. Gitu. Nah, di dalam konteks postmodernism itulah yang disebut dengan simulacra, gitu. Simulacra itu ya tiruan di atas tiruan sebuah gitu. Jadi kalau Anda pergi kemana-mana dengan membawa misalnya
para artis dan segala macam, maka artis itulah yang membentuk ya makna di hadapan rakyat. Oke. Tapi itu adalah simulakra. Baik. Jadi bukan esensi dari kehidupan itu sendiri. Jadi intinya pengaruh yang kuat dari individu itu bisa mempengaruhi juga begitu ya, sangat besar dan pengaruhnya. kontender terhadap otoritas tradisional. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ermaya. Pak Ermaya, kalau kita melihat ideologi kita Pancasila begitu, apa sebenarnya keunikan Pancasila dibandingkan ideologi lainnya di dunia? Sebenarnya kita bisa melihat sejarah di mana lahirnya Pancasila itu satu pintu, di mana Pancasila itu memang betul-betul lahir digali dari budaya bangsa dan karakter bangsa Indonesia sendiri, bukan mengambil dari budaya bangsa lain. Oleh karena itu memang punya keunggulan yang tidak bisa diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun misalnya Anthony Sekjen PBB kita ya mengambil tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai visi bangsa-bangsa di dunia tanggal 9 September bulan ini kemarin menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bisa digunakan sebagai visi bangsa di negara-negara dunia ini. Itu sebenarnya diambil dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu ideologi yang memang tidak lahir begitu saja, karena itu adalah suatu pandangan yang terlahir karena kebutuhan bangsa saat itu di era di mana kolonialisme begitu kuat menekan bangsa Indonesia. Dan itu ada semacam infiltrasi yang kuat sehingga ada semacam proxy challenge yang dikembangkan oleh para kolonialis pada Indonesia, sehingga perlu ada pemikiran-pemikiran bagaimana untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia itu menguat dengan katakan di sini kedaulatan dalam konteks politiknya, kemudian juga dengan bagaimana ekonominya dibangun sehingga dia tetap pada dasar budaya bangsa itu sendiri. Nah, inilah makanya diperkuat oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sekarang ini, BPIP, yang diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega dan kepalanya adalah Bapak Profesor Dr. Yudian Wahyudi. Ini adalah bentuk daripada implementasi saat ini untuk menghadapi transnasional yang sangat masif memasuki ke Indonesia yang tanpa melihat umur. Baik. Mulai dari umur yang paling muda sampai dengan sistem digital tadi oleh Pak Fakhri itu masif, transformasi itu membuat mudah dimulai dengan permainan dingdong, TikTok dan sebagainya, tapi di dalamnya adalah masuknya ideologi. Nah, ini ternyata dengan BNPT kita sudah kerjasama, ternyata sudah terpenetrasi. Investasi ini sudah ada, dan ini yang saya sebut dengan perang ideologi modern sekarang dengan informasi teknologi yang masif. Berarti memang sebenarnya ideologi kita itu cair begitu ya, bisa mengikuti dengan perkembangan apa yang terjadi pada saat ini, tidak hanya seperti pada masa waktu kemudian dibentuknya begitu ya Pak. Nah, tentu itu sebagai dasarnya, tetapi bagaimana dinamika daripada nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kondisi zamannya itu relevan. Baik. Bahkan sekarang dunia pun bisa ikut mencontoh Pancasila. Ini menjadi hal yang menurut saya justru itulah mengapa manifesto politik tahun 1945 begitu menguat untuk memberikan visi bangsa-bangsa yang dituangkan dalam bentuk non-blok, negara non-blok untuk jalan tengah daripada blok barat dan blok timur. Baik, terkait nilai-nilai Pancasila, saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, apakah nilai-nilai Pancasila ini mampu bertahan di borderless state ini, Pak? Saya kira mampu ya, karena seperti Bang Surya sebut dalam pidato pengantar tadi, Bang Surya Paloh saya kira merujuk satu momentum sejarah yang tak terlupakan. Pidato Bung Karno di sidang PBB 30 September 1960 dengan judul besar To Build the World New. Salah satu ada banyak poin penting tentu saja ya. Misalnya itu pidato di mana Bung Karno merujuk pada surat Al-Hujurat untuk memberikan satu penekanan bahwa
manusia kita semua diciptakan dari berbagai suku, agama, dan bangsa yang berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lain. In order for you to know one another. Dan buat saya itu merefleksikan satu nilai Pancasila sebagai the ideology of diversity. Ideologi kebinekaan itu sendiri. Dan Bung Karno ketika memperkenalkan Pancasila, beliau merujuk pada delegasi yang dia ajak ke sidang PBB. Ada umat Islam, ada kalangan dari Protestan, ada buruh, petani, dan seterusnya. Itulah refleksi dari kebinekaan yang kami gali dari bumi pertiwi Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, pada momen yang begitu bersejarah itu, Bung Karno justru membantah pernyataan Bernard Russell yang memberikan satu analisis bahwa kemanusiaan sejagat ini dipengaruhi oleh dua ideologi besar. Pertama, ideologi The Declaration of Independence yang diproklamasikan oleh Thomas Jefferson, dan yang kedua ideologi yang dikumandangkan oleh Friedrich Engels, Komunis Manifesto itu sendiri. Manifesto Komunis dan Deklarasi Independen Amerika. Satu Thomas Jefferson yang kemudian menumbuhkan satu sistem kapitalisme di Barat, dan yang kedua The Communist Manifesto yang kemudian menjadi fondasi dari komunisme dan sosialisme itu sendiri. Dan Bung Karno dengan menyanggah pernyataan Bernard Russell ini ingin menegaskan bahwa Pancasila itu jauh lebih hebat dibanding dua ideologi besar itu. Ini kata Bung Karno. Dan saya kira dia benar dalam konteks bagaimana menumbuhkan satu ideologi yang fondasinya adalah gotong royong. Gotong royong untuk membangun kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah cengkraman ideologi imperialisme dan kolonialisme yang begitu menghantui dan membelit negara-negara Asia, Afrika, dan seterusnya. Jadi Bung Karno ingin mengajarkan pada Barat, Anda tidak bisa terus-menerus melakukan kolonialisme dan imperialisme di dunia Asia dan Afrika. Kita harus membangun satu peradaban yang fondasinya adalah Pancasila, yang menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memberikan penekanan pada ketuhanan yang itu tidak ada dalam Komunis Manifesto. Dan seterusnya. Dan juga terakhir adalah memberikan penegasan pada pentingnya persatuan. Di tengah a very divided global society. Masyarakat dunia yang begitu terbelah karena ideologi yang saling bertentangan itu, sehingga ideologi Pancasila itu diproyeksikan oleh Bung Karno sebagai ideologi pemersatu, the ideology of unity itu sendiri. Bagi bukan hanya Indonesia tapi juga peradaban global yang bisa dikatakan sebagai paket lengkap begitu ya untuk ideologi Pancasila ini sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini Bapak-bapak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetapi kami juga ingin menunjukkan kami sudah melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Apakah pertahanan negara mampu mengatasi ancaman melalui teknologi informasi? Hasilnya 63% responden ini menilai pertahanan negara belum mampu mengatasi ancaman melalui teknologi informasi. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini dan kami akan menunjukkan juga jajak pendapat yang kami lakukan di media sosial. Pertanyaannya, apakah Anda khawatir dengan masuknya ideologi asing? Hasilnya kita lihat Bapak-bapak 73% responden mengaku khawatir dengan infiltrasi ideologi asing. Saya ingin Pak Ermaya, apa benar memang ancaman ideologi adalah persoalan real dan seperti apa sebenarnya peta geopolitik ideologi dunia saat ini, Pak? Ya, infiltrasi daripada geopolitik dan geostrategi itu sangat masif sebenarnya. Karena diakselerasi oleh
teknologi informasi yang begitu menguat, sehingga transnasional juga begitu masif. Perkembangan ini without boundary states, tanpa batas negara, dan itu masuk ke dalam suatu proksi yang shell. Jadi proksinya juga tidak dalam bentuk terbuka, tetapi mereka akan menggunakan bagaimana satu negara itu dikendalikan oleh pihak ketiga untuk dihancurkan dari ideologinya, sama seperti pada saat Uni Soviet dulu. Uni Soviet menjadi sekarang Rusia, itu yang dihancurkan adalah ideologinya dulu. Menghancurkan blok barat dan blok timur, itu kan sudah. Nah sekarang sama dengan NATO. Itu bagaimana akan memasukin Ukraina, tapi Ukrainanya dipertahankan dengan diambil alihnya wilayah supaya diambil menjadi bagian daripada Rusia kembali. Padahal yang namanya Ukraina sendiri 48% itu suplai bahan pangan pokoknya daripada Rusia, untuk Eropa. Dan energi Rusia dengan gandumnya ke Eropa juga, itu membuat kondisi Eropa sekarang sedang mengalami krisis pangan. Nah, dan krisis energi ditambah perubahan iklim yang ekstrim. Ini akibat daripada sebuah proses di mana transnasional dan juga proksi ideologi yang kuat. Sehingga kita bangsa Indonesia bersyukur bahwa dengan ideologi yang sangat mapan, pasca pandemi menjadi endemi COVID ini, kita pada posisi katakan inflasi kita kan di bawah 4 sekarang ini. Dan tingkat ekonomi kita 5,7, ini sangat stabil sekali. Nah kalau itu bisa dipertahankan terus, mudah-mudahan ideologi kita juga tidak dipengaruhi secara kuat, tapi tetap waspada. Karena kondisi yang tenang, kondisi yang seperti sekarang ini sangat memungkinkan karena kita sedang memanas kondisi politiknya, persiapan pemilu. Ini tidak lepas dengan situasi kondisi yang nantinya memasukkan transnasional ini, kemudian infiltrasi daripada proksi ideologi ini akan masuk ke Indonesia. Jadi sangat rawan. Apalagi Indonesia ini kemajemukannya sangat tinggi dan mudah untuk dipecah belah kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika dari Antonio Guterres ini sebenarnya merupakan suatu dorongan kepada dunia, ayo contoh Indonesia. Tetapi dengan pernyataan itu justru kewaspadaan Indonesia semakin harus menguat. Ya, menguatnya apa? Harus mewaspadai yang sangat kuat untuk bisa kondisi ketenangan ini, kewaspadanya harus tinggi. Karena transnasional ini sudah masuk ke Indonesia saat ini. Baik. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan kita memiliki ideologi yang cukup kuat begitu, tetapi berhati-hati, jangan tenang-tenang saja, tetap ada kewaspadaan yang harus ditingkatkan begitu Pak Erpa ya. Nanti kita lanjutkan kembali Pak, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan ikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetapi kami ingin menunjukkan dulu ada jejak pendapat yang kami lakukan di media sosial. Apakah membicarakan Pancasila ini masih penting? 80% responden menilai Pancasila masih menjadi topik pembicaraan yang penting. Diskusi akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami. You know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Tak heran
bila pidato Bung Karno mengenai Pancasila disambut tepuk tangan meriah Kongres Amerika. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai kemanusiaan universal yang tak asing di seluruh dunia. Prinsip dasar negara Amerika Serikat misalnya juga tak beda jauh dengan Pancasila. Moto nasional mereka, In God We Trust, selaras sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula semboyan dalam bahasa Latin yang tercantum dalam lambang negara Amerika Serikat, E Pluribus Unum, yang juga sama maknanya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tak mengherankan jadinya bila seorang Barack Obama juga paham wawasan kebangsaan Indonesia. But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia, that spirit of tolerance that's written into your constitution, symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other, that spirit that's embodied in your people, that still lives on. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. This is the foundation of Indonesia's example to the world. And this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century. Sayangnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila terasa makin kurang gaungnya. Banyak potret perilaku anak bangsa yang justru bertentangan dengan Pancasila. Pikiran-pikiran yang begitu luhur, yang kita jadikan sebagai suatu pandangan hidup dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus menjadi pegangan dan ideologi kita yang bernama Pancasila. Sejujurnya dalam pengamatan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem, semakin meredup, sinar yang semakin hilang dari realitas kehidupan yang ada di tengah-tengah sikap dan pandangan hidup masyarakat bangsa kita hari ini. Yang paling ironis, justru pikiran-pikiran yang hebat itu hidup di negeri-negeri bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila tak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang jadi pertanyaan, adakah kealpaan dalam mentransformasikan ideologi kebangsaan dari rumusan ideal abstrak menjadi praktek kolektif bernegara? Kesibukan menjalani keseharian juga membuat kita melupakan Pancasila. Pancasila merupakan konsensus sakral anak bangsa dalam menjaga tegaknya negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki berbagai fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, paradigma pembangunan, dan sebagainya. Akankah kita biarkan Pancasila menjadi slogan semata? Kapan kita siap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita dengan tema perang ideologi di era globalisasi. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, kalau tadi di segmen sebelumnya Pak Ermaya mengatakan bahkan Bhinneka Tunggal Ika saja ingin diadopsi oleh negara lain. Dan bisa dikatakan Pancasila itu sebagai ideologi yang cukup kuat begitu. Pertanyaannya Pak Sukidi, apakah benar nilai-nilai Pancasila ini justru tumbuh suburnya di negara-negara lain, Pak? Saya kira ini kejeniusan Bung Karno dalam memformulasikan, menggali nilai-nilai Pancasila yang berlaku secara universal. Jadi ada satu paralelisme antara Indonesia dan Amerika dalam konteks nilai-nilai tadi. Ya. Pertama tentang moto Republik. Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan satu pesan penting bahwa kita semua berbeda tetapi selalu diikat dengan spirit persatuan itu sendiri. Di Amerika, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, dan kawan-kawan mendirikan
Amerika dengan satu moto dalam bahasa Latin, E pluribus unum, out of many one. Out of many pada periode itu adalah negara Amerika itu berdiri di atas many state, negara bagian yang begitu banyak. Tapi maknanya berubah seiring dengan imigrasi yang begitu besar ke Amerika. Many tidak semata-mata merujuk pada many state, tapi juga many people from European countries, from Africa, from Middle East yang datang ke Amerika untuk memperoleh satu kesejahteraan karena Amerika mendeklarasikan dirinya sebagai land of equal opportunity, tanah yang memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga negara. Jadi memang ada paralelisme itu pada aspek ketuhanan. Bung Karno jelas pada pidato 30 September 1960, Bung Karno familiar dengan pikiran Thomas Jefferson. Karena itu Bung Karno mendirikan negara Indonesia dengan fondasi utama adalah negara berketuhanan. Kalau kita perhatikan betul impian negara yang ingin didirikan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 itu adalah impian negara berketuhanan yang memberikan kebebasan berkeyakinan kepada setiap warga negara untuk beribadah secara leluasa. Itu artinya apa? Artinya memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Inilah yang menjadi inti dasar dari Declaration of Independence-nya Thomas Jefferson, yaitu adalah the principle of equal liberty of conscience. Jadi prinsip dasar kesetaraan berkeyakinan itu menjadi fondasi di balik berdirinya negara Amerika. Karena itu mereka yang berasal dari Old England, Inggris, lari ke New England, daerah-daerah Massachusetts itu untuk memperoleh kebebasan itu sendiri. Nah, kebebasan itulah terutama kebebasan beragama yang menjadi fondasi dasar di balik berdirinya negara Amerika. Karena itu semangat religiositas ini ada di Indonesia, tapi juga ada di Amerika. Dan dua negara ini membentuk negaranya sebagai republik. Itu artinya memberikan satu spirit kesadaran bahwa republik itu adalah res and publica, kata Bung Karno pada pidatonya, yaitu adalah memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan untuk publik itu sendiri. Baik Pak Kusudi, kita akan melihat juga ini Pak, sudah ada jejak pendapat lagi yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah materi pendidikan Pancasila di sekolah sudah cukup? 80% responden menilai materi pendidikan Pancasila di sekolah belum cukup. Nah, Pak Ermaya, ini bagaimana Pak? Apakah setelah program P4 lama berhenti begitu, ini kan sudah muncul lagi program P5. Apa targetnya Pak? Ya, jadi sekarang BPIP ini sedang giat-giatnya kerjasama dengan Kemdikbud Ristekdikti untuk mensosialisasikan buku ajar atau dengan PIP bisa dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA ini sudah dicetak. Dan ini salah satu bagian untuk mencerahkan kembali nilai-nilai Pancasila dari mulai sistem pendidikan yang paling bawah. Ya. Dan ini sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan bahwa kesesuaian dengan sistem kondisi yang sekarang akan bisa diterima oleh anak-anak PAUD. Jadi konteksnya itu adalah dengan proses bagaimana menerapkan kehidupan sikap perilaku dalam nilai Pancasila yang diucapkan dengan kata santun, perilaku yang baik, animasi-animasi kita berikan, gurunya kita latih dulu, kemudian kita berikan juga bagaimana menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu begitu sangat mulia untuk saling menghormati teman satu dengan yang lain, seperti yang sekarang banyak hal-hal yang kontradiktif itu nanti akan menjadi satu bagian bagaimana nilai-nilai kegotong royongannya akan terjalin dengan baik. Nah, ini adalah sedang dilakukan dan itu akan dijalankan PIP ini baik untuk masyarakat maupun untuk pejabat
semuanya. Karena memang tidak hanya teoritis, tetapi harus juga ada teladannya begitu ya Pak. Harus ada contohnya juga begitu ya. Karena kalau tidak, ini pengaruh yang sangat kuat adalah teknologi informasi ini membuat demokrasi liberal. Baik. Demokrasi liberal itu berpengaruh pada politik tinggi dari kehidupan yang akan memasuki transnasional bangsa Indonesia. Dan ini harus diperkuat agar kita tidak terpenetrasi oleh proksi ini, maka sistem pendidikan PIP atau pendidikan ideologi Pancasila ini dilakukan juga secara masif. Baik, saya ingin tahu kalau dari sudut pandang Pak Fahri, apa sebenarnya evaluasi untuk program penguatan ideologi bangsa di tengah masyarakat, Pak Fahri? Ini waktunya pendek ya sebenarnya. Jadi agak susah. Saya ingin memulai, misalnya Pak Ermaya tadi bicara tentang Australia. Saya sekolah di sana. Di sana ada lagu. We are one, but we are many. And for all the land we come to share. We share our dream and sing with one voice. I am, you are, we are. Saya ganti, Indonesian. Mestinya Australian kan gitu. Nah jadi keberagaman itu memang sudah diperkenalkan. Lagu-lagu itu diajar di SD sebenarnya. Gitu. Yang kedua, masih soal Australia tadi ya. Supaya Pak Ermaya ini makin kritis gitu ya. Jadi di sana kan ada ini ya, di mana-mana sebenarnya ya, lost and found ya, ada kan. Jadi begitu dompet kita hilang, gitu, kita nggak usah repot-repot, pergi ke lost and found dan kita dapat. Karena siapa yang mendapat itu dia antar ke sana. Lalu kemudian para mahasiswa Indonesia mengatakan, wah di sini Pancasila betul ya, gitu. Justru lebih terasa ya di sana ya. Jadi maksud saya, padahal mereka nggak Pancasila, gitu loh. Jadi ide-ide itu, ide-ide itu sebenarnya universal, tetapi mereka praktekkan, even di jalan, gitu. Ketika mengendara dan segala macam, mereka berhenti. Ya, berhenti kemudian turun, lalu kemudian kita bilang ya di bus ini, dan kita bilang terima kasih gitu ya, you're welcome, baru bergerak gitu. Nah Profesor Ahmad Suhailmi pulang ke Indonesia, dia mau praktekkan itu, dia naik angkot gitu, dia mau praktekkan terima kasih itu. Tiba-tiba dia bilang boro-boro, katanya. Baru kaki sebelah udah jalan, kata dia gitu. Nah jadi maksud saya begini, jangan terperangkap dengan gagasan yang ideal. Pancasila itu harus dimulai ya, pahami itu dengan struktur yang real. Dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1980-an saya sudah menulis di Kompas. Ya, kritik Pancasila terhadap sistem politik ekonomi Indonesia. Lalu kemudian ketika saya menulis buku Paham Kekuasaan Jawa ya, di dalam Indonesia Modern, itu terbit 1987, 86, saya juga melakukan kritik karena Pancasila dijadikan jimat. Gitu. Misalnya hari kesaktian Pancasila untuk 30 September atau 1 Oktober. Itu tadi gitu ya. Jadi ada mistifikasi Pancasila gitu. Karena gitu, itu yang saya khawatir ya. Yang saya khawatir, dan ini kemudian perlu saya, mumpung ada Pak Ermaya ya. Sistem gagasan, sistem berpikir agraris kita, itu kemudian kita proyeksikan ya, kepada hal-hal yang kemudian ideal dan segala macam, tetapi tanpa pandangan yang kritis. Tanpa pandangan yang kritis terhadap sistem itu gitu. Nah jadi mudah-mudahan ya BPIP tidak mengulang memproyeksikan sistem gagasan agraris itu, termasuk gotong royong. Secara antropologis, kenapa gotong royong itu ada? Karena tidak ada money. Bukan money ekonomi namanya. Yang kita punya hanya tenaga. Jadi kita kemudian saling tergantung kepada yang lain untuk membangun gitu.
Ini yang real, yang kita lihat gitu. Oke. Terlalu pendek waktunya, jadi silahkan lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi, kita masih ada segmen terakhir. Jadi jangan hanya sebagai simbol saja, tapi kalau bisa kita lihat dalam praktek sehari-harinya Pancasila itu harus dilakukan begitu. Kita akan nanti berdiskusi kembali pemirsa. Sebelum jeda saya akan tampilkan dulu jejak pendapat yang kami lakukan di media sosial. Kami menanyakan apakah pembelajaran khusus Pancasila ini dibutuhkan untuk orang dewasa. 79% responden menilai pembelajaran khusus Pancasila tidak hanya dibutuhkan pada tingkat anak sekolah, namun juga untuk orang dewasa. Kami akan kembali berdiskusi usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Baik, kita sudah di penghujung acara. Kita akan mendengarkan kemudian kesimpulan dari pembicaraan kita, apalagi di tengah gempuran ruang digital. Memupuk nasionalisme dan menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila, bagaimana memanfaatnya? Pak, silahkan. Mungkin dimulai dari Pak Hermaya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Jaki, luar biasa. Ini memang betul bahwa Pancasila ini tidak bisa juga dengan cara-cara mensosialisasikannya memaksakan. Tetapi Pancasila ini harus ditumbuh kembangkan kesadaran sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan keseharian bagi masyarakat bangsa Indonesia. Bahwa dengan Pancasila dia akan hidup happy dan dengan Pancasila melihat masa depan keutuhan bangsa. Karena itulah maka dalam kehidupan bagaimana mempersatukan bangsa ini harus dimulai dulu sudut pandang Pancasila sebagai sumber hukum dari semua kegiatan sehingga dipatuhi, kemudian sebagai pandangan hidup dan pemersatu serta ideologi. Ini menjadi hal yang harusnya bahwa ini menjadi kebutuhan, bukan dipaksakan untuk kamu harus tahu tentang hafal Pancasila, tapi kesadarannya adalah bahwa ini memang kami yang membutuhkan Pancasila, masyarakat yang membutuhkan Pancasila. Nah, kalau itu sudah kesadarannya tinggi bahwa kita membutuhkan Pancasila, insya Allah Indonesia ini tidak akan pecah dan tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Oke. Inilah Pancasila masa depan. Baik, terima kasih. Pak Fahri, silakan Pak Fahri. Iya, salah satu ya implementasi Pancasila itu adalah dengan memerangi inflasi, gitu. Nah, sebab inflasi itu menciptakan ya ketidakadilan sosial. Pasal berapa itu di dalam Pancasila, Pak Hermaya? Keadilan sosial. Ya. Sila ke-5. Ya. itu dia itu. Ya. Jadi apalagi sekarang ini Pancasila itu makin jauh. Ya, karena sebentar lagi pemilu, gitu. Sepanjang inflasi ya tidak bisa diatasi, maka kebutuhan rakyat terhadap cash tinggi, gitu. Maka kemudian para politisi itu akan menggunakan cashnya nanti itu, gitu. Nah, harus kita akui bahwa pemerintah sekarang itu mampu mengatasi inflasi, gitu ya. Tetapi itu harus langsung maksud saya harus dipertahankan terus-menerus karena disitulah faktor keadilan yang berlangsung, gitu. Nah, kalau enggak ya rakyat yang haus akan cash itu nanti itu bersedia betul ya kedatangan para politisi, gitu. Nah, jadi yang harus kemudian diindoktrinasikan tentang Pancasila, terutama keadilan sosial itu adalah Pak Hermaya ya, para politisi, gitu. Ya. Para politisi dan partai-partai politik, gitu. Kalau kamu nyogok rakyat, berarti kamu anti Pancasila. Oke. Ya, gitu. Baik, terakhir Pak Sukidi silahkan. Saya menjiwai Pancasila sebagai satu ideologi yang membebaskan kaum fakir miskin. Nah, bagus. Pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno memberikan satu janji bahwa tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Setelah 78 tahun Indonesia Merdeka, kita menghadapi kemiskinan 25 juta lebih rakyat hidup dalam kemiskinan dan mayoritas rakyat Indonesia rentan hidup miskin. Karena itu Pancasila harus menjadi satu pegangan yang membebaskan kita, rakyat Indonesia, dari kemiskinan. Pembangunan yang mestinya menjadi pegangan pemimpin masa depan
adalah pembangunan yang berbasis pada Pancasila, yang artinya membebaskan rakyat dari kemiskinan itu sendiri. Caranya adalah dengan memprioritaskan pada pembangunan yang padat karya, bukan padat modal. Padat karya memberikan satu jaminan bahwa pemimpin menghadirkan negara untuk berpihak kepada kaum marhain, kaum buruh, kaum petani, dan mereka yang melarat dan menderita. Itulah inti Pancasila. Penjiwaan terhadap Pancasila adalah penjiwaan terhadap pembebasan rakyat dari kemiskinan dan stunting. Oke, pembebasan dari kemiskinan dan stunting. Terima kasih banyak Pak Sukidi, Pak Fahri, dan juga Pak Elmaya. Jadi memang ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bahkan ini diakui oleh dunia. Kita memiliki ideologi yang kuat dan relate dengan kondisi di negara-negara dunia saat ini. Tetapi kita tetap harus waspada begitu ya Pak Elmaya ya. Jangan terlena dan nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan, jangan dipaksakan, dan harus dimulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyimak Visi Negarawan. Saya Zaki Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa pekan depan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.